Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore. Nama saya Nabila Jilan Jauhara. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Dan untuk pemenuhan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Sosiolinguistik, kami diberikan tugas mereview atau meresume video yang dibagikan oleh dosen. Yang video itu berbicara tentang sosiolinguistik secara garis besarnya, secara lebih signifikan lagi, tapi daripada yang biasa dipresentasikan oleh kawan-kawan. Jadi setelah menonton video yang diberikan oleh dosen, kami ditugaskan untuk meresume, dan hari ini saya akan membagikan apa yang saya pahami dan saya dapat dari video tersebut. Jadi pertama-tama video itu dimulai dengan membicarakan tentang variabel. Jadi di sini variabel itu pada dasarnya artinya tuh berbeda-beda, tidak tetap. Oke. Dan seperti yang dikatakan, variabel itu apa-apa yang bervariasi. Nah, dalam topik yang sering dibicarakan, dalam topik bahasa khususnya, di sini variasi bahasa itu terjadi karena adanya aspek kemasyarakatan dalam berbahasa. Jadi ada hubungan antara masyarakat atau sosial dengan bahasa yang digunakan oleh mereka. Jadi sebagai gejala sosial nih, bahasa dan pemakaian bahasa itu tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor. Jadi di sini saya akan memperpanjang sedikit. Tidak ditentukan oleh faktor-faktor linguistik saja, tetapi ada juga faktor non-linguistiknya. Nah, di sini faktor non-linguistiknya itu mempengaruhi pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Nah, pertama misalnya nih, ada faktor, salah satu dari faktor tersebut ada faktor sosial, yaitu status sosial di antara masyarakat. Terus juga ada faktor dari tingkat pendidikan, ada juga faktor umur, terus ada juga faktor tingkat ekonomi, ada jenis kelamin, yang nanti akan disebutkan lagi, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor situasionalnya juga ada. Jadi menyangkut siapa yang berbicara dengan siapa, dengan pakai bahasa apa, kapan, ataupun di mana, dan mengenai masalah apa. Nah, karena faktor-faktor yang sebelumnya saya sebutkan tadi, maka timbullah semacam keanekaragaman bahasa yang dimiliki oleh notabene-nya seluruh umat manusia, atau biasa kita sebut jadi ujungnya tuh variasi bahasa. Nah, bahasa dalam praktik pemakaiannya itu pada dasarnya memiliki ragam, macam-macam itu ragam gitu. Jadi pada bagian ini dipaparkan lagi mengenai hakikat variasi bahasa, yaitu variasi bahasa dari segi tipe, sumber, level, model, dan jenis variasi bahasa. Lalu selanjutnya kita bisa dari hal-hal yang disebutkan selanjutnya oleh yang disebutkan di dalam video, itu ada disebutkan alasan mengapa orang-orang memilih antara varian yang ini dengan varian yang lain ketimbang yang lain gitu. Yang pertama, ada alasan geolinguistik. Jadi di sini disebutkan apa itu geolinguistik, tapi kurang dijelasin, jadi saya buka Google lagi dan mencari apa itu geolinguistik. Jadi di sini geolinguistik di sini tuh merupakan kajian variasi bahasa yang itu main utamanya tuh membahas perbedaan-perbedaan kebahasaan, baik yang dilakukan secara diatopis yang mencakup variasi geografis maupun secara sintopis yang melibatkan faktor-faktor sosial.
Pertama nih, contohnya penggunaan because. Terus penggunaan because tuh di tempat-tempat tuh berbeda-beda. Ada yang because e BECAUSE, terus ada yang di beberapa ada tempat lain ada yang cuman COZ, ada yang cause, atau ada yang COS, cause. Nah itu tuh salah satu faktor dari geolinguistik. Jadi di tempat-tempat tuh ada yang pelafalannya berbeda-beda tapi itu maknanya tetap sama. Nah untuk contoh lain, itu di Wikipedia itu disediakan bahasa Cina, tapi bahasa Cinanya tuh berbeda-beda. Ada yang bahasa Cina misalnya di bagian daerah sini, bagian daerah sini. Itu tuh alasannya karena bahasa Cina di beberapa tempat tuh berbeda-beda. Jadi disediakan lah bahasa Cina yang sesuai dengan tempat geografisnya pengguna gitu. Jadi Wikipedia menyediakan itu contoh lain dari geolinguistik. Dan untuk yang kedua itu ada alasan tingkat sosial ya. Tingkat sosial yaitu variasi bahasanya itu berdasarkan tingkat ini, variasi bahasa yang terkait dengan tingkat dan kedudukan. Nah, kalau dari tingkat dan kedudukan ini, kebangsawanan atau raja-raja misal, nah dalam masyarakat, nah misalnya ada perbedaan variasi kelas antara gak harus kebangsawanan juga. Misalnya kalau dari zaman sekarang, misalnya ada orang yang berbicara antara kalangan orang kaya sama orang yang di bawah, itu mungkin cara bicaranya berbeda. Nah gitu, misalnya kalau orang lebih kaya misalnya mereka lebih gaul atau lebih sopan kadang dalam berbicara, apalagi dengan orang-orang yang berpendidikan atau tidak. Jadi mereka tahu mana yang kata-kata yang emang harus diucapkan dan mana yang enggak. Dan berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Kalau mereka itu pasti bertolak belakang cara berbicaranya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada alasan jenis kelamin. Itu disebutkan juga di dalam video kalau alasan jenis kelamin itu lumayan signifikan karena variasi bahasa berdasarkan seks itu atau jenis kelamin adalah variasi bahasa yang terkait dengan pria dan wanita. Jadi di sini misalnya, jadi udah jelas banget di kehidupan sehari-hari juga kita tahu kalau misalnya cara berbicara wanita dan pria itu sangat beda. Kalau wanita tuh lebih terkesan lebih lembut dibandingkan laki-laki. Nah, variasi bahasa jenis kelamin ini juga dapat dilihat dari kosakata yang digunakan sehari-hari. Nah, dari sini kita bisa tahu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu gimana kalau dalam berbicara. Untuk contoh selanjutnya itu di dalam video dalam pandangan sosiolinguistik ya. Untuk selanjutnya ada disebutkan juga alasan dari segi etnis. Jadi ada yang etnisnya berbeda, misalnya dari etnis ini sama etnis ini tuh cara mereka berbicara tuh berbeda gitu. Karena mereka memiliki background yang berbeda satu sama lain. Jadi mereka tumbuh dengan bahasanya masing-masing, cirinya masing-masing. Dan dalam video ini juga disebutkan ada itu yang namanya domain. Nah, domain ini dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini adalah area aktivitas manusia. Jadi penggunaan bahasa itu bervariasi di beberapa tempat berbeda-beda gitu. Nah, misalnya atau kombinasi ini tuh dalam beberapa varietas digunakan secara teratur. Nah, domain itu dapat dianggap sebagai kelompok atau situasi sosial yang terkait. Jadi di sini bahasa yang berbeda itu mungkin ya dianggap sesuai dengan domainnya masing-masing. Jadi domain itu kan artinya itu tempatnya. Jadi ada hubungan peran. Di situ tuh ada terjadinya hubungan peran yang digunakan dalam tempat-tempat yang demikian. Nah, di sini melibatkan pilihan bahasanya yang berbeda. Jadi misalnya ada suami istri, itu mungkin cara bicaranya menggunakan satu bahasa satu sama lain yang
mereka punya kekhasannya masing-masing. Tapi kalau dengan ayah dan anak itu berbeda lagi gitu, itu bisa jadi berbeda lagi. Jadi kita punya perannya masing-masing dalam penggunaan bahasa itu sendiri. Terus apa lagi ya, jadi ya seperti yang disebutkan di dalam video, jadi kalau di dalam keluarga itu beda, penggunaan bahasanya lebih intim, lebih intimate dibandingkan dengan yang di luar, dengan kita bicara dengan orang lain seperti tadi, karena kita memiliki peran yang berbeda-beda di tempat-tempat itu. Terus misalnya kalau misalnya kita berbicara tentang, disebutkan juga di domain sistem pendidikan, itu pasti berbeda. Seperti tadi yang sudah saya katakan, itu perbedaan orang-orang yang berpendidikan dengan tidak itu ada gitu. Cara bicaranya tuh berbeda. Nah di sini di dalam institusi pendidikan itu sekolah misalnya, itu tuh ada kelihatan cara berbicaranya berbeda dengan yang tidak berpendidikan gitu. Atau di dalam gereja seperti yang disebutkan dalam video, di dalam gereja itu kan domain gereja ya, domain yang suci, domain lain gitu, berbeda. Jadi di dalam gereja itu penggunaan bahasanya harus menyesuaikan dengan yang appropriate di gereja itu. Jadi itu formal khusus tergantung pada jenis gereja yang dikunjungi. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ya, apa ya, jadi dalam hidup kita tuh kita memetakan di sekitar berbagai nama yang bisa dimiliki, yang digunakan orang untuk merujuk pada kita, tapi kita mungkin bisa memetakannya ke variabel linguistik, serangkaian variabel sosial yang akan datang kurang lebih sesuai dengan domain. Jadi pokoknya intinya dari semua itu, domain itu sangat berpengaruh pada variasi bahasa. Jadi berapa banyak domain yang dimiliki dalam hidup, dalam yang kita pakai itu tuh, kalau punya banyak domain jadi punya banyak nama, punya banyak title lah ceritanya, karena kan perannya berbeda-beda di setiap tempat. Lanjut ke yang selanjutnya, itu ada variabel sosial. Itu bisa berupa apa aja ya, jadi mereka juga bisa terkait kinerja. Kita dapat mempelajari bagaimana orang itu berbicara ketika mereka marah. Oke, jadi ketika mereka marah ya, atau ketika mereka sangat pas lagi gugup atau lagi sedang bahagia-bahagianya, itu mereka punya sistemnya sendiri untuk merangkai kata-kata itu. Jadi mereka semua punya produksi bahasa yang berbeda-beda karena ada yang terjadi. Ya itu karena itu dari dalam diri kita sendiri, karena mereka ada sistemnya berubah sesuai dengan mood, dan cara bicaranya juga bisa berubah. Terus disebutkan juga penggunaan alkohol di sini tuh sangat mempengaruhi cara bicara kita. Jadi karena kan kita di Indonesia dan budaya minum alkohol itu tabu, dan ya memang haram dilakukan bagi mayoritas orang Indonesia, karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Jadi karena hal itu kita susah untuk relate, kita susah untuk tahu risetnya yang pastinya, karena kita tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang meminum alkohol, dan tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang istilahnya wasted karena alkohol, dan mereka mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang kalau kita baca dan kita lihat dari film itu berbeda dari yang aslinya. Mereka tidak ingin mengatakan itu sebenarnya, cuman itu adalah sebenarnya apa yang ada di hati mereka. Jadi penggunaan bahasa dalam manusia, dalam mereka yang terikat dengan itu alkohol dalam badan mereka, itu mereka bisa berbeda gitu. Nah, jadi di sini
Jadi di sini juga ada penyebutan frikatif dan afrikatif atau apapun yang membutuhkan kerja serius oleh otot-otot di sekitar mulut cenderung tidak berfungsi dan baik kalau ada alkohol tadi. Nah, jadi di sini ada zat di alkohol itu yang membuat orang yang meminumnya bisa kehilangan cara kerja saraf yang biasanya. Nah, selanjutnya kita membahas apa itu sosiolinguistik. Jadi inti dari topik semua ini. Jadi apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik itu mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa itu. Nah, jadi jelas sosiolinguistik itu mempertimbangkan ya keterkaitan dua hal, yakni linguistik untuk segi kebahasaan dan sosiologi untuk segi kemasyarakatan. Dalam pandangan sosiolinguistik ya, bahasa itu tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tapi juga gejala sosial. Nah, di sini yang pentingnya. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam kursus ini jadi dalam video ini juga disebutkan bahwa ada ahli bahasa sosial yang bernama dari Amerika, namanya William Labov, dan ia melakukan sebagian besar pekerjaannya itu di Universitas Pennsylvania, dan dia itu banyak meneliti tentang hubungan antara variabel sosial ya, ada variabel sosial mengenai etnis, ras, dan variabel mobilitas sosial dan fonetik. Terus juga dia melihat bagaimana bahasa Inggris itu di Amerika itu diubah terutama di lingkungan perkotaan sesuai dengan perbedaan etnis dan perubahan demografi kota-kota Amerika. Jadi itu salah satu dari linguistik sosial atau sosial linguistik. Nah, disebutkan juga nih di videonya di Inggris itu terutama di Inggris ya, mereka tuh lebih cenderung mendapatkan lebih banyak studi tentang gender, pria dan wanita. Jadi yang menggunakan bahasa berbeda dan kelas, termasuk kelas, karena masyarakat Inggris itu sangat dibagi berdasarkan kelas daripada etnis dalam istilah tradisionalnya. Jadi berbagai jenis linguistik sosial berkembang sesuai dengan lingkungan sosial dan problematika sosial yang berbeda-beda. Misalnya nih, saya berjalan, jadi dalam video ini juga disebutkan kalau misalnya kalau berjalan di Catalona, dan apakah dia harus terus ke toko gitu, apakah dia harus menggunakan bahasa Katalan atau menggunakan bahasa Spanyol, atau dia bisa berbahasa Prancis, apa yang akan dijawab oleh orang yang punya toko itu gitu. Jadi ada yang namanya code switching di sini, itu adalah bahasan minggu lalu mata kuliah sosial linguistik kita membicarakan tentang code switching, itu dimana kita menggunakan bahasa biasanya multi ya, bukan atau ya multilingual atau bilingual, mereka yang mempunyai dua atau lebih bahasa dan mereka menggunakannya itu sesuai dengan tempat. Jadi mereka menggunakan bahasa ini di sini dan mereka menggunakan bahasa ini di sini. Jadi itu yang namanya code switching. Jadi mereka tahu tempat gitulah, tahu tempat di mana harus menggunakan bahasa. Ya karena kita punya banyak variasi bahasa ya di sekitar kita, jadi variabel linguistik itu yang paling menarik dan yang disebut dengan alih code tadi yang dibilang code switching, ketika orang merubah dari satu bahasa ke bahasa lain, itu akan sering ditemukan di kota-kota besar, terutama kota-kota yang sering dikunjungi oleh turis. Terus kita akan melihat pada variabel sosial yang menjadi perhatian. Mengapa orang memilih untuk berbicara, di sini disebutkan kenapa orang memilih untuk berbicara bahasa Katalan ketimbang bahasa Spanyol, dan memilih untuk berbicara bahasa Inggris misalnya atau ketimbang bahasa yang lain, dan mencampurkannya. Itu juga termasuk dari salah satu istilah code mixing. Jadi linguistik sosial yang telah dilakukan di Amerika Serikat itu menyangkut jenis variabel yang penting kemudian sama di Inggris. Jadi sebenarnya unsur-unsurnya tuh sama gitu antara Amerika dan Inggris itu. Nah, dan di sini ketika kita dapat melihat apa yang terjadi di sekitar kita, kita dapat memilih jenis linguistik
sosial atau sosial linguistik yang mana yang kita bisa ngelihat apa yang berbeda sesuai dengan variabel linguistik yang penting bagi kita di sini dan variabel sosial tertentu yang menginformasikan masyarakat tempat kita tinggal. Jadi inti dari video itu bahwa sosial linguistik itu adalah pembelajaran bahasa, tapi bukan bahasanya saja, tapi masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, penggunaannya di tempat sosial. Jadi segitu banyak yang saya dapat ambil kesimpulan dari video yang ditugaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.